Halo Kartika, gimana Hai, kabarnya? baik. Hari ini siapa yang kamu bawa? Siapa ini? Suami aku. Suami kamu ya? Hmm. Wah, jadi teman-teman, hari ini saya ngundang Kartika lagi datang ke sini. Tapi yang kita bahas hari ini bukan tentang mua lagi. Mm-mm. Ada hal yang spesial dari Kartika rupanya. Saya baru tahu karena saya asik lihat TikToknya sih. Jadi ini gimana Kartika ya mulainya ya? Ini saya ke Kartika dulu ya. Ini dengan siapa? Susanto. Susanto ya. Oke. Eh, Gimana kamu tahu awal dari apa spesial kamu itu? Hmm, Awalnya ya pasti nggak pernah mengalami menstruasi. Aha. Dan terus ada periksa ke banyak dokter dan akhirnya tahu spesifikasinya ini di Kuala Lumpur. Di Pinang. Di Mhm. Pinang. Mhm. Setelah dicek semua ketahuan bahwasanya aku itu MRKH syndrome. MRKH syndrome. Ya. Mhm. Jadi MRKH syndrome ini sindrom langka yang dialami perempuan eh 5.000 banding satu lah gitu. Uh, Jadi keadaannya itu tidak berkembangnya atau tidak adanya rahim dan jalur vagina. saya kurang ngerti nih. Kalau nggak ada rahim saya oke, nggak ada jalur vagina ini gimana? Maaf teman, ini bukan ngomong yang Iya. jorok ya, tapi memang kita mau membahas tentang MRKH syndrome. Nah itu maksudnya nggak ada jalur vagina gimana maksudnya? Ya nggak ada jalur vagina ya nggak bisa penetrasi. Jadi Oh. udah menikah itu ya nggak bisa berhubungan badan secara normal seperti orang biasa gitu karena nggak ada jalurnya, nggak bisa masuk gitu. Berarti memang sama sekali nggak bisa, maaf ya, nggak bisa hamil gitu ya? Nggak bisa karena kebetulan kasus aku itu memang nggak ada rahimnya. Nah ternyata MRKH syndrome ini juga di beda-beda orang beda kasus. Mhm. Ada juga yang MRKH syndrome dia ada rahim tapi dua, Rahim dua. ya tapi jalur vaginanya tetap nggak ada. Tapi itu bisa dioperasi dan katanya sih bisa hamil Bisa nantinya, hamil. karena dia ada rahim. Kalau Mhm. aku memang nggak bisa karena nggak ada rahimnya. Jadi dari umur berapa kamu kira-kira, maksudnya ini kok ada yang lain gitu sampai kamu pergi cek ke dokter gitu? Pertama kali cek ke dokter itu kurang lebih 14 tahun SMP 2 gitu ya. Karena Mhm. teman-teman sekelas cewek-cewek udah pada Iya, mulai menstruasi iya. gitu. Jadi merasa aneh dan sebenarnya dari pertumbuhan badan itu udah seperti orang menstruasi. Mhm. Misalnya udah tumbuh payudara Mhm. dan lain-lain gitu. Mhm. Tapi kok nggak kunjung-kunjung menstruasi? Akhirnya pergi cek. Nah, pergi cek ini ke 3 dokter yang di Kota Medan. Mhm. Pertama sih cek fisik katanya nggak masalah. Kedua katanya waktu di USG itu nggak nampak rahimnya di layar. Jadi Mhm. nggak ada rahimnya di layar, disuruh makan obat aja gitu. Dokter ketiga juga sama, dikatakan seperti itu. Setelah makan obat ya nggak ada hasilnya juga. Sempat juga ke Jakarta, Mhm. terus dokter Jakarta bilang ini rahimnya kecil banget 2,3 cm kalau aku nggak salah ingat ya, sedangkan Mhm. yang normalnya itu 5 sampai 7 cm. Nah Mhm. dikasih obat supaya merangsang rahimnya ternyata nggak bisa juga. Akhirnya pulang lagi berobat sana sini lagi, terakhir ke Pining baru ketahuan. Jadi waktu pertama kali kamu ketahuan, maksudnya kan pertama kali kamu ketahuan itu bahwa kamu tidak punya rahim dan tidak ada jalur vagina dan kamu dipastikan tidak bisa hamil. Itu reaksi kamu gimana? Ya pasti sedih sih, waktu di depan dokter itu ya nggak bisa bereaksi apa-apa, mau nangis juga nggak bisa, nahan air mata karena kan rame ya kan. Iya benar. Sampai di hotel ya nangis, rasanya hancur banget, nggak tahu deh rasanya gimana, mau mati aja rasanya gitu. Jadi itu pertama kali pergi cek sama siapa? Sama ya, yang di Yang Pining pertama kali sama ketahuan. suami itu udah married Mhm. 2 bulan Mhm. baru ke Pining. Udah married 2 bulan. Jadi si suami setelah kamu nikah baru tahu atau gimana? Sebenarnya dia udah tahu kondisi aku yang tidak pernah mens, tapi untuk Aha. spesifikasinya finalnya itu MLKH syndrome itu belum tahu, kita sama-sama belum tahu gitu. Nah Mhm. 1 bulan sebelum Mary itu kan sempat ke Jakarta lagi, Mhm. ke rumah sakit besar lagi, dan dokternya bilang
nggak apa-apa, kamu ini wanita tulen kok, ini cuma himennya tertutup, selaput darahnya tertutup, dan kita cuma perlu operasi kecil aja. Nanti setelah operasi kecil bisa menstruasi, bisa hamil, pasti udah seneng dong. Iya. Itu 1 bulan sebelum menikah disuruh balik lagi kan, tapi kan karena mau urus pernikahan akhirnya nggak balik lagi. Dan akhirnya memutuskan daripada kita ke Jakarta kan biaya pesawatnya kan mahal juga. Bener. Ya, biaya hidupnya juga lebih mahal, bagusan kita ke luar negeri aja, ke Iya. negara terdekat ya kan, ke Pinang. Jadi nggak ada solusi apapun dari dokter. Kalau mau hamil ada 2 pilihan, bisa transplantasi rahim, tapi di Indonesia itu kan masih penelitian. Iya, Di benar. luar negeri udah bisa, tapi biayanya sangat-sangat mahal Pasti. dan resikonya juga sangat besar. Resikonya salah satu, Kematian, iya. iyalah. Kalau yang pernah dibaca juga sama. Ya, Iya. di Amerika itu ada yang kena transplantasi rahim. Itu dia baru sekitar, saya lupa sih pastinya berapa bulan itu dia pendarahan hebat. Akhirnya rahimnya itu diangkat Diangkat lagi. kembali. Oh, udah transplantasi tapi pendarahan Itu gitu. rahimnya kalau tidak salah itu dari saudara atau ibunya sendiri sih. Mungkin ibunya belum menopause kan saat itu, Iya. jadi masih bisa ditransplantasikan ke anaknya. Mhm. Cuma karena pendarahan hebat, angkat lagi. Diangkat lagi. Ya. Terakhir 2 kali biaya kan? Iyalah. Kalau itu kurang tahu sih, entah mereka memang khusus cari orang penelitian saat itu ya. Tapi pastinya sih ya ada resikonya. Terus pernah kita baca juga ya, kalau transplantasi rahim itu cuma disarankan 1 kehamilan aja. Nah, Nggak. dia cuma bisa Satu anak doang gitu ya. Nggak boleh 2 ya. Miliar-miliar, cuma disarankan 1 gitu. Mungkin kalau kedua mungkin resiko adalah gitu. Jadi setelah kamu tahu ini semua, kamu menjalani hidup itu gimana? Soalnya aku lihat kamu itu orang yang riang kan? Orang yang riang. Jadi kayaknya begitu saya lihat kamu di TikTok gitu kan, saya jadi gini. Berarti ya ini maaf ya, berarti anak ini ada bawaan lahir, spesial bawaan lahir. Cumanya kayaknya mungkin bagi wanita lain itu pasti kayak, aduh aku kok kayak gini gitu. Mungkin ada yang nggak bisa terima. Tapi kayaknya aku lihat kamu itu kayaknya tenang aja gitu. Kayak nggak ada masalah lah. Karena saya kenal kamu pun udah lama kan. Iya. Saya udah tahu kamu udah lama. Jadi di saat aku tahu kamu kayak gini, oh pantesan. Dulu aku pernah ngajak kamu apa? Suplemen ya, yang kamu tolak saya. Iya. Ada kan? Ada. Saya baru tahu. Oh iya, rupanya gara-gara ini gitu loh. Tapi makanya saya rasa kamu itu hebat. Bukan hebat sih, kuat. Ya prosesnya lama juga kok. Kalau di depan teman-teman misalnya ada acara atau apa ya, aku tetap jadi Kartika yang mereka kenal, Kartika yang happy, yang riang. Tapi di belakang itu, dengan pertama kali aku tahu bahwasanya aku MRKH dan tidak punya harapan untuk hamil secara alami, ya pasti hancur banget, sedih Pasti. banget. Apalagi pada saat itu aku udah nikah kan, udah nikah 2 bulan. Bahkan aku bilang sama dia, kalau enggak kita cerai aja, soalnya kan baru nikah 2 bulan juga, masih awal gitu kan. Kita cerai aja, atau kamu nggak mau cerai pun kamu boleh banget sih kalau mau kenal perempuan lain. Pada akhirnya kalau kamu mau menikah lagi silakan, tapi aku akan menemani dia sampai dia menemukan orang yang terbaik aja gitu. Aku rela melepaskan dia karena aku nggak mau egois gitu. Dimanapun aku mikirnya kan laki-laki pasti semua ya ingin terpenuhi seksualnya. Benar. Nah, kedua ingin punya keturunan gitu kan. Ya untuknya dia baik sih, dia tetap terima aku. Jadi Susanto waktu dia ngomong kayak gitu kamu gimana? Kamu marahin dia apa kau tampar dia? Nah, gimana? Jadi waktu dia kasih tahu kayak gini, responmu gimana? Kalau sebenarnya kayak dia bilang sih, bahwasanya untuk tahu, maksudnya kalau tahu bahwasanya ada sesuatu yang berbeda itu sebenarnya udah sebelum married sih. Iya. Sebelumnya kalau saya udah tahu. Itu responmu gimana itu? Kalau aku sih sebenarnya masih pikirnya ada harapan, karena kan saat itu kan kita belum ke dokter kan. Iya. Karena kita kan ya dalam hidup kan kita pasti lihat ada harapan. Benar. Kita pasti kejar dulu harapan. Benar, gitu. iya.
Makanya aku sih biasa aja karena aku pikir belum tahu sih itu MRKH apa. Tahu MRKH itu pas di Pineng karena pas balik ke hotel itu kan masih bingung, oh, ini apa gitu kan. Kita cari tahu lah di Google gitu kan, ya. cari tahu oh ternyata ini. Dan memang dari segi itunya sama gitu, maksudnya kayak nggak punya rahim, nggak punya jalur vagina, jadi lihat dari situ sama, jadi boleh bilang ya yakin bahwasannya itu masalahnya. Cuma kalau ditanya saat tahu itu ya sebenarnya nggak terlalu marah karena itu kan bukan sesuatu yang dia mau juga gitu. Benar. Karena itu kan sesuatu yang bawaan lahir. Iya. Sesuatu yang kita juga nggak bisa milih. Sama kayak Ko Hendra lahirnya di keluarga ini kan nggak bisa dipilih. Benar. Itu kan sudah memang udah takdirnya lah, udah takdirnya lah, atau terjadinya ya kita nggak bisa atur, kita nggak bisa kontrol gitu kan. Jadi kalau marah sih enggak, cuman pada saat itu masih cari solusi lah. Pada saat yang kita habis dari Pineng itu kita masih cari solusi sih sebenarnya. Kayak kita ada plan kan hari itu, saat itu kan ada ke yang dalam kutip alternatif gitu kan. Karena kan kita pikir yang secara medis tidak ada harapan lagi. Kalau dari dokternya vonisnya begitu kan. Nah, jadi kita coba ke yang apa? Tradisional lah seperti itu. Nah, jadi kalau reaksi sih sebenarnya biasa aja. Waktu pertama kali tahu dia memang nggak bisa hamil, itu apa yang di pikiran kamu? Ya pastinya sedih, itu nggak bisa dibohongi. Soalnya kan orang jujur membangun rumah tangga itu kan kalau bisa punyai keturunan gitu kan. Jadi begitu kamu tahu kamu nggak bisa, dia nggak bisa hamil, itu rasanya pasti kan, aduh entah gimana, coba rasanya kalau gimana? Kalau itu sih sebenarnya jujur sih sedih pasti, karena jauh-jauhnya itu sebelum married ya pasti udah mikirin oh nanti anaknya perempuan mau kasih nama apa gitu kan. Ya itu wajar gitu. Wajar. Nah jadi pada saat itu pastinya sedih, itu nggak mungkin enggak gitu kan. Tapi kan aku berpikir lagi bahwasanya kita menikah itu sebenarnya kan oke, kalau punya anak kemudian punya keturunan itu memang salah satu tujuannya, tapi kan bukan keseluruhan tujuannya gitu kan. Nggak tahu ya mungkin yang lainnya. Kalau menurutku sih sebenarnya yang penting saling melengkapi itu pertama dulu, karena kan ketika kita bersama pasangan itu, maksudnya kita menikah itu kan pasti harapannya ya pasangan kita itu bisa menemani kita saat susah, saat senang juga. Terus yang kedua itu juga dia bisa melengkapi kekurangan kita gitu kan, karena aku tahu pasti aku ada kekurangan yang sebenarnya dia bisa cover gitu. Nah, jadi bagi aku sih yang penting kita nyaman dulu dengan pasangan sih. Gimana Kartika? Gimana klub? Sebenarnya dari pacaran juga aku udah kasih tahu dia dengan keadaan aku yang tidak menstruasi, sepertinya aku susah hamil karena aku udah banyak searching juga di Google gitu. Tapi karena kita nggak tahu loh pada akhirnya ternyata MRKH. Kalau misalnya bukan MRKH itu masih ada harapan untuk hamil, mungkin bisa ada bayi tabung atau apa. Makanya kita kayak udah nanti married kalau anaknya cowok kira-kira mukanya kayak siapa, anaknya cewek kira-kira mukanya kayak siapa gitu. Udah berpikir kayak gitu. Apalagi 1 bulan sebelum married itu kan yang aku bilang tadi, ke Jakarta katanya aku wanita tulen, cuma perlu operasi kecil aja. Itu kan, wah udah harapannya udah besar banget gitu. Itu kalian ke Jakarta itu kan kalian belum married? Belum. Itu kamu pun belum tahu kalau kamu mengidap MRKH sindrom? Belum. Kalau soal jalur vagina itu kamu sudah tahu? Belum. Berarti setelah kalian married baru kalian tahu itu semua gitu? Ya kan karena dari Jakarta itu 1 bulan sebelum married kan katanya hymen imperforata itu yang selaput darahnya tertutup. Jadi selaput darah tertutup itu juga memang nggak bisa penetrasi. Jadi memang waktu setelah married kita ada coba, memang nggak bisa gitu. Tapi kan pikirannya ini cuma hymen tertutup nih, nanti kita bakal operasi kecil aja gitu. Udah sabar aja kan. Ternyata setelah 2 bulan dikasih tahu bahwasanya MRKH sindrom. Jadi sampai sekarang udah pernah jalani operasi nggak? Aku udah operasi jalur vagina. Nah, dari Pineng ini dokternya ada sarankan untuk operasi jalur vagina di Kuala Lumpur, rumah sakit besar juga. Tapi karena itu pikirnya masih ada jalur alternatif nih, pengobatan tradisional. Akhirnya ke pengobatan tradisional. Dicek lah, di bedah juga. Ini bedahnya enggak
bius, nggak dipotong. bukan nggak dipotong. Sadar, operasinya ini sadar 100%, terus nggak dibius, Nggak dibius? nggak dijahit. Dipotong nggak? Potong di bagian perut, di bawah pusat dia menyaksikan langsung. Oh iya juga. Dia buka pakai pisau. Iya. Habis itu Jadi katanya ada gumpalan di perut sebelah kiri dan diambil keluar itu gumpalannya. Seberapa besar sih? Saat itu kan dia sih alternatif ya. Jadi memang kelihatannya agak magic sih sebenarnya. Iya, tapi memang magic aku lihat gitu. langsung itu real sih. Maksudnya operasinya itu kan dia kan tiduran kayak dia operasi lah. Dia cuma dipakai kayak satu apa ya namanya? Ditutupin kain terus ditempelin kayak, aku rasanya sih kayak jeli-jeli. Kayak jeli-jeli kita nggak tahu sih itu apa gitu kan. Nah nanti waktu si praktisinya ini kan dia apa? Nanti dia ada baca doa lah seperti itu. Setelah itu dia bedah, dia ambil misalnya ini badan gitu kan. Nanti dia ambil pisau dia untuk operasi, dia bedah gitu. Nah, aku sih liatin sih, memang misalnya dia operasinya di sini, aku duduknya di sini, dia liatin juga. Tapi nggak di sampingnya sih pertama. Jadi dia bedah, nanti dia pakai ini apa untuk dia kan mau buka supaya jadi lebar. Oh iya, yang biasa untuk operasi itu pakai congkel. Nah, congkel kanan, congkel kiri gitu. Jadi kayak supaya terbuka kan. Perutnya. Nah, waktu buka ini dia ada bilang juga panggil aku sih untuk ke samping Nia lihat kan. Katanya ini ada gumpalan. Nah, dia bilang datang sini coba lihat. Jadi ada gumpalan segini lah mungkin. Jadi waktu dibuka itu kamu lihat gitu. Serius, itu nampak kayak ekstrim ya, kali belum nampak sampai usus enggak, karena kan dia potongnya sama bagian atas. Bagian bawah. Enggak, maksudnya masih di permukaan atasnya. Gitu kan. Enggak sampai dalam. Karena kan kalau nggak salah itu rahim kan di bagian permukaan atas kan. Iya. Jadi dia cuma buka sampai bagian itu saja. Nah, cuma kalau nampak sih nampak ya itulah daging bagian dalam nampak. Daging sama lemaknya lah ya. Lemaknya lebih banyak. Lemak lebih banyak. Jadi itu memang kamu nampak itu dipotong. Iya, dipotong. Habis itu dia nggak jahit. Enggak jahit. Ditempelin gitu doang, terus dikasih apa? Semacam pendingin aja lah. Dia ada bekas nggak? Ada. Oh ada. Saya pikir dia begitu potong, dia begitu tempel itu begitu dibuka. Cuman kan memang hilang kalau itu jago kali dia. Cuma kalau memang itu agak tidak, maksudnya di luar medis sih. Kalau medis kan biasanya habis pasca operasi kan kita harus istirahat, PRS berapa hari gitu kan. Terus ada makanan yang dilarang, tidak boleh dulu gitu kan. Tapi kalau yang saat itu habis surgery-nya itu kita udah jalan ke mall, udah makan salmon lagi. Hari itu juga udah bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kita lihat di situ sebenarnya bukan dia aja kan, banyak pasiennya kan. Banyak pasien juga ada yang kayak dari Hong Kong masalah, ada acek-acek gitu lah kan. Dia keluar sampai dia berteriak sendiri, katanya tahu gitu dari dulu kesini kalau nggak salah, karena dia badannya mungkin kaku kan. Iya. Habis nggak tahu operasi apa di dalamnya, tapi setelah keluar dia udah bisa jalan dengan enak gitu. Ada juga yang ininya mungkin kelenjar getah bening ya. Kayak ada bekas itu kan. Nah jadi habis di tindakan ini, sebentar dia tiduran udah boleh jalan, udah selesai. Hebat sih sebenarnya, karena banyak banget pasien yang sembuh memang di depan mata kita sendiri. Tapi mungkin jodoh-jodohan kali ya, seperti dokter juga jodoh-jodohan. Operasi pertama udah oke, terus aku balik lagi, disuruh balik lagi. Operasi kedua lagi, ini 3 bagian dibuka, tengah, kanan, kiri. Nah kanan kiri ini nggak ada bekas sih, tengahnya nggak berbekas, sama juga prosedurnya. Tapi aku rasa di operasi kedua ini nggak ada dibilang apa-apa, kan langsung dibedah aja gitu. Terus katanya ada kista. Nah aku pikirnya kenapa operasi pertama itu kamu nggak bilang ada kista, kenapa nggak sekalian, kenapa harus 2 kali gitu. Dari sini aku rasa aku kayaknya nggak cocok deh, aku nggak berjodoh dengan pengobatan tradisional ini, makanya dihentikan. Baru ke Kuala Lumpur untuk operasi jalur vagina melalui medis. Akhirnya kembali ke medis. Iya. Jadi MRKH sindrom ini ada pantangan makanan nggak? Nggak ada sih. Ya saya yakin sih nggak ada kelarang. Karena memang dia murni bawaan lahir. Soalnya saya sering lihat kamu apapun dimakan ya kan. Iya. Jadi untuk kedepannya ini kalian
rencananya mau gimana? Pengen punya anak. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku pengennya surrogate mother. Jadi surrogate mother ini ibu pengganti. Jadi ibu pengganti itu istilahnya pinjam rahim lah. Jadi prosesnya itu kayak bayi tabung. Pakai sperma dia dan sel telur aku digabungin. Iya. Ketika udah jadi embrio, dimasukkan ke rahim perempuan lain yang bersedia jadi ibu pengganti. Tapi di Indonesia ini masih ilegal. Adanya di luar negeri. Salah satunya di mana? Kalau yang paling besar tingkat keberhasilannya sih di Ukraina sih. Ukraina ya. Ukraina, yang kedua sepertinya Amerika. Tapi Amerika secara cost lebih mahal sih. Mahal banget, 2 sampai 3 2 miliar. sampai 3 miliar. Kalau Ukraina itu sekitar 500 sampai 1 M lah. Masih ada pilihannya kalau di Ukraina. Kalau di Indonesia itu masih ilegal ya? Nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali kan kalau kita tahu sendiri kan banyak yang kayak saudara gitu kan. Kecuali dilakukan secara kekeluargaan. Mungkin Oh bisa iya. perjanjian antara kamu dan aku lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua ya adopsi. Adopsi. Iya. Jadi pilihan kalian lebih bagus yang mana? Kita tergantung uang sih. Tergantung kondisi sekarang kan. Tapi kalau yang paling mendekati sih adopsi dulu sih. Adopsi ya. Udah ada kepikiran ya? Udah. Sebenarnya kepikiran udah lumayan lama juga, cuma ini kan lagi pandemi, jadi susah juga kan. Ya setelah pandemi aja gitu, lebih gampang juga kan. Kalau pandemi gini kan resikonya lebih besar, dan rencananya mau adopsi itu juga bukan di sembarangan tempat gitu. Adopsinya udah ada rencana pengen ambil dari Yayasan Bali. Jadi ini memang Bali? Ya memang resmi. Mhm. Jadi dia lewat pengadilan gitu. Oh. Kalau kemarin teman saya ada sih kayak gitu, cuma teman sama teman. Oh, kalau teman sama teman, Teman sama atau teman. kenalan antar saudara itu boleh-boleh aja gitu. Cuma banyak loh yang inbox aku di TikTok. Kak, aku lagi hamil nih, aku mau kasih anak aku ke kakak. Gerem sih aku bacanya. Gimana ya? Di saat orang susah dan nggak bisa punya anak, di situ juga ada orang yang ya asal-asal buat aja. Kayak kamu gampang kali hamil mau kasihkan orang gitu segala macam kan. Yang pingin hamil aja belum tentu segampang itu. Jangankan kamu yang ada MRKH syndrome, kadang-kadang orang yang normal aja pun susah hamil. Iya, yang nggak ada apa-apa ya, memang udah dicek nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa itu pun kadang-kadang susah. Itu pun mereka sangat berharap, apalagi kayak kamu gitu kan. Tapi memang hari ini saya undang kamu lagi karena saya merasa kok ada sesuatu yang ingin kali undang kamu kembali ke sini lagi gitu loh. Soalnya, aduh, gimana ya? Satu, aku salut kamu jumpa dengan suami yang baik, ya kan? Dia bisa nerima kamu apa adanya, dan aku pun salut dengan keadaanmu begini, tapi kamu bisa tegar. Kamu bisa kuat gitu loh. Jujur mungkin kalau kamu nggak di TikTok viral kayak gitu, nggak ada yang tahu sih. Sebenarnya untuk up ini ke TikTok juga udah pikir lama ya. Aku udah tanya ke dia kalau misalnya aku up ke TikTok gimana. Udah bakal pikir nanti teman-teman bakal tahu gimana, saudara-saudara jauh bakal tahu gimana gitu. Tapi kalau aku nggak up di TikTok, orang nggak bakal kenal apa itu MRKH syndrome. Iya. Karena sebenarnya banyak kok yang kena MRKH syndrome itu banyak. Setelah aku up di TikTok, banyak banget yang DM bahwasanya dia juga MRKH syndrome, tapi dia nggak berani bilang ke siapa-siapa karena malu. Karena memang kasus ini sangat langka. Gitu. Dan kalau dijelaskan ke orang awam juga mereka susah ngertinya. Gitu kan. Jadi aku pikir kalau nggak aku yang up, siapa lagi? Mungkin nanti bakal ada orang lain. Tapi kenapa kita harus nunggu lama gitu? Padahal ini juga bisa mengedukasi orang lain, gitu kan. Bisa banyak loh yang bilang MRKH syndrome dia nggak berani punya pacar, menutup hati karena dia takut nanti pacarnya nggak bisa nerima dia atau nanti calon suaminya nggak menerima dia. Padahal menurut aku ya setiap manusia itu udah disediakan jodohnya masing-masing. Iya. Menurut Seperti aku kamu sih, ya. Iya. Mendapatkan suami yang baik. Iya. Banyak juga yang MRKH syndrome menikah dan sama punya suami yang bisa menerima mereka apa adanya.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kasus yang sama, MRKH syndrome atau sejenisnya, mungkin nggak bisa hamil atau kesempatan hamilnya kecil, itu nggak usah berkecil hati gitu loh. Kalau ada yang deketin ya buka hati aja gitu. Intinya jangan disembunyikan ya. Iya. Karena kalau di Indonesia ya khususnya itu, apalagi Medan kan, itu social proof itu selalu jadi yang apa ya, jadi kadang jadi bumerang sih. Maksudnya kita melakukan sesuatu itu harus secara banyak orang itu oke, baru kita merasa kita benar gitu kan. Kayak maksudnya kita butuh pengakuan orang, padahal sebenarnya dalam hidup kan kita nggak butuh pengakuan orang dalam semua hal gitu kan. Nah, kenapa kayak misalnya kasus ini gitu kan. Nah, ya kalau kenapa banyak orang nggak up sih, maksudnya nggak berani ngomong walaupun ke keluarganya sendiri atau untuk buka hati, itu kenapa nggak mau. Nah itu kalau aku lihat sih itu karena memang social proof itu, karena orang takut nanti dijudge, takut nanti dijauhi, takut nanti dibully gitu kan. Nah itu sebenarnya masih jadi problema di Medan dan Indonesia sih sebenarnya, karena kan di mana-mana sih. Nah di mana-mana sih, tapi kalau kita lihat di negara di Eropa kayak misalnya mereka melegalkan surrogate mother itu, maksudnya ibu pengganti. Bukan berarti Indonesia harus ya, cuman misalnya kayak di sana mereka melegalkan itu kan jadi sesuatu yang terbuka. Karena aku pernah baca di beberapa forum di blog gitu kan, kayak di Amerika itu mereka ada situs penggalangan dana lah seperti itu, mirip kayak di Indonesia kan ada Kitabisa gitu kan, di sana ada GoFundMe gitu kan. Nah jadi mereka bahkan mereka menggalang dana gitu kan. Maaf ya, ada juga yang di sana kan gay atau LGBT itu sesuatu yang normal lah gitu kan. Nah jadi mereka kan pasti pengen punya keturunan. Nah mereka juga mau ibu pengganti pastinya kan. Nah ibu pengganti itu kan biayanya besar. Nah, mereka di Amerika kan mau sampai sekitar 2M tadi kan. Nah jadi aku pernah baca bahkan ada yang ketika ada satu orang yang ada satu ibu lah sepertinya, dia hidupnya itu adalah menjadi ibu pengganti. Jadi dia senang menjadi ibu pengganti untuk orang lain. Dia senang membantu orang yang keluarga yang kesusahan untuk punya keturunan gitu kan. Ya baik yang secara medis ataupun yang memang secara bawaan lahir gitu kan. Nah, jadi aku lihat di sana itu mereka ketika ada sesuatu itu mereka dapat dukungannya itu oke lah, mungkin ada yang bully lah. Tapi dukungannya juga ada gitu kan. Jadi balance lah gitu. Jadi yang mau ngobrol mau up ini pun juga nggak takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya akan ada yang dukung gitu kan. Karena LGBT di sana kan diizinkan, bukan berarti di sini harus bukan itu ya maksudnya. Cuma maksudnya secara social proof di sini kan ketika ada sesuatu yang secara umum secara masyarakat dilihat tidak normal, nah itu akan dibully biasanya kan. Dibully, dikucilkan gitu kan. Jadi kamu ada nggak di komen-komen yang nggak enak gitu? Komen-komen yang nggak enak ya ada, katanya aku transgender atau aku laki-laki yang casingnya perempuan. Terus ada yang komen juga nggak bisa hamil, terus nggak bisa berhubungan badan, terus suaminya cari apa gitu. Yang komen gitu juga banyak sih. Bagi teman-teman, saya kasih tahu ini wanita tulen. Saya kenal dia dari kecil. Saya tahu dia wanita tulen. Jadi ada yang berpikir enggak, Anda itu salah. Dia benar-benar wanita tulen. itu transgender. Enggak ketutup lemak kan? Jadi gimana perasaanmu bisa mendapatkan suami yang baik kayak gini? Ya pasti senang banget lah. Aku menyebutkannya mungkin dia malaikat untuk aku. Gitu. Dia bisa menerima kekuranganku, kalau mungkin banyak tapi jarang ditemukan. Iya, benar. Banyak tapi susah ditemukannya gitu. Seperti harta karun, aku nggak tahu sih kenapa aku juga bisa menikah sama dia, pacaran sama dia, tapi aku percaya ini jodoh. Jadi gimana perasaan Susanton dapat istri kayak gini? Yang mempunyai karunia Tuhan yang sangat spesial. Kalau dari aku selalu percaya gini sih, sesuatu yang di alam semesta itu semua balance. Kenapa? Misalnya kayak
ada orang yang punya kekurangan di sini, dia pasti punya kelebihan di tempat lain. Jadi biasanya itu akan balance seperti timbangan lah. Jadi kayak misalnya dia punya kekurangan karena itu bawaan lahir itu sebenarnya kalau dibilang kekurangan kan, kekurangan itu kan sebenarnya baik lagi karena manusia melihat itu kekurangannya. Padahal sebenarnya itu ada dan memang bukan dia aja sendiri yang begitu kan. Iya, Banyak benar. orang seperti itu. Jadi kalau dibilang kekurangan, aku nggak lihat itu kekurangan sih. Malah aku lihat itu adalah bukan kelebihan juga, tapi sesuatu yang berbeda saja. Tapi bukan kekurangan gitu loh. Iya. Paham ya maksudnya kan? Iya, Kalau kekurangan iya. kan, ya mungkin sesuatu yang lebih kayak contoh ya, misalnya ada yang suka narkoba atau apa gitu kan. Nah, itu kan kekurangan menurut aku. Kenapa? Karena dia bisa memilih. Kalau ini kan nggak bisa dipilih. Nah, ini kan sudah bawaan lahir gitu kan. Jadi kalau Sudah bilang bawaan lahir. bagi aku sih dia punya banyak kelebihan sih. Kelebihan dia pastinya yaitu melengkapi apa yang bagi aku kekurangan dari diri aku sendiri gitu. Jadi bagi aku sih nggak ada kekurangan sih, mungkin hanya berbeda gitu. Jadi ada nggak yang mau kau sampaikan ke suamimu? Mau sampaikan apa ya? Ya, selagi teman-teman di sini Ya. gitu, ibaratnya kamu sampaikan lah. Maksudnya kamu sudah mendapatkan suami yang baik. Jujur, ini bukan saya puji kamu Susanto ya. Nanti dia nggak bisa keluar dari ruangan ini. Kepala besar. Tapi karena memang jarang sih gitu loh. Padahal dari sebelum nikah kamu sudah tahu, tapi kamu masih berpikiran ada kemungkinan, ya kan? Dan setelah 2 bulan kalian nikah, baru kalian tahu MRKH sindrom dan si Kartika minta cerai ke kamu gitu loh. Tapi kamu tetap bertahan karena kamu melihat itu bukan sebuah kekurangan, tapi kelebihan yang diberikan Tuhan. Jadi sampai sekarang kan apa yang kamu mungkin ada sesuatu yang mau kamu sampaikan ke suamimu gitu loh, yang sudah bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa menahan tingkahmu yang agak Agak di luar kontrol. ada nggak yang mau kamu sampaikan? Ya, aku cuma mau bilang terima kasih banget udah mau nerima aku, udah mau support aku apa yang aku lakukan. Pokoknya nggak bisa disampaikan dengan kata-kata, intinya terima kasih, sarangi. Kalau Susanto ada yang mau disampaikan ke Kartika? Kadang-kadang gini loh, mungkin kalian setiap hari bersama, tapi kadang-kadang ini menurut saya ya, tapi kehidupan kalian saya nggak tahu. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, tapi rasa segan ataupun rasa malu itu kadang-kadang ada. Jadi di saat kalian masih di sini, ya mana tahu ada yang mau kalian sampaikan, yang udah lama kalian simpan gitu kan. Ya makanya saya wujudkan impian itu. Kartika sudah menyampaikan ke Susanto. Susanto ada yang mau menyampaikan ke Kartika nggak? Kalau menyampaikan, kalau tiba-tiba ditanya itu bingung sih sebenarnya. Tapi yang pastinya sih bagi aku tetap jadi diri sendiri aja sih. Maksudnya tidak usah berusaha jadi orang lain gitu kan. Memang ya kalaupun ada sesuatu yang dalam kutip kekurangan tadi itu, ya itu kan bukan berarti menghambat semua. Kayak misalnya dia punya impian misalnya bisa menginfluence orang lebih banyak lagi, ya TikTok, ya media sosial dan sebagainya. Ya kan bukan berarti gara-gara satu itu terus kita bersedih di satu titik gitu kan, terus kita stop, terus kita depresi. Itu kan ya kita menyanyiakan hidup ini juga kan gitu kan. Padahal kalau tadi yang Ko Hendra bilang punya keturunan itu, tadi kan kita ada bilang kita prefernya adopsi untuk sekarang. Nah adopsi kan kemarin juga ada yang maksudnya berpikir bahwasanya bisa aja nanti nggak sayang dengan anaknya. Umumnya orang berpikir begitu kan, misalnya karena bukan anak kandung terus kita nggak sayang. Nah kalau bagi aku berpikir hal yang lain lagi, misalnya begini, kayak Ko Hendra kan sudah married juga kan. Nah bertemu dengan istrinya kan juga nggak kenal dari lahir. Nah jadi ikatan seseorang dengan seseorang itu, manusia dengan manusia itu kan terjadi bukan karena status itu gitu, bukan karena oh aku anak kandung, aku saudara, aku enggak seperti itu. Kan banyak ada yang dia punya ibu kandung tapi menganggap orang lain terasa lebih seperti ibu kandung, misalnya seperti ada kan gitu, itu kan? Bener ada itu. Maka ada ibu angkatnya nanti kan. Nah, jadi bagi aku sama, untuk anak ataupun apa bakalan sama sih, karena sebenarnya tergantung kita nanti gimana membesarkannya sih. Membesarkan kan bukan cuman
kita lihat 1 menit gitu, oh dia cara membesarkan seperti itu, enggak seperti itu kan, membesarkan itu setiap hari sampai dia besar itu 18 tahun misalnya gitu. Iya. Nah, itu kan ada prosesnya, bukan sesuatu yang kita 18 tahun itu ngajarin hal yang sama terus kan, enggak gitu kan. Jadi relasi kita dengan si anaknya nanti itu kan ya bagaimana kita membangun hubungan itu juga gitu kan. Makanya aku pikir ya kalau mau disampaikan ke Katika sih ya nggak usah berusaha jadi orang lain sih. Malah sebenarnya kekurangan yang ada ini adalah kelebihan. Kenapa? Karena dengan dia up di TikTok itu setidaknya banyak orang teredukasi. Iya, benar. Nah, kenapa? Karena kalau aku lihat juga ya, kayak di Indonesia lagi khususnya, sex education itu sangat tabu. Sangat tabu. Kenapa? Misalnya kayak waktu kita remaja itu ketika orang tua dengan si anak itu mau berbicara hal seksual, bukan berarti anaknya, oh, aku mau melakukan seks bebas, bukan gitu. Maksudnya seks edukasi itu penting. Kenapa? Bukan untuk supaya anaknya nanti jadi seks bebas, bukan, tapi supaya dia tahu bahwasannya ini ada resiko misalnya. Jadi sex education bukan selalu mengarah ke yang tabu, itu kan ada 2 berarti, negatif positif. Tergantung kita mau arahkannya kemana gitu kan. Balik lagi ke orang tua gitu kan. Makanya bagi aku sih anak ataupun anak adopsi ataupun anak kandung sebenarnya baik atau jahatnya, dalam kutip jahat itu maksudnya bandel gitu kan, itu sebenarnya tergantung dari cara didikan orang tuanya gitu. Mau dia orang tua yang adopsi, maksudnya adopsi anak ataupun dia anak kandungnya sendiri gitu. Jadi ya di Indonesia itu ya sex education itu sangat tabu dan itu harus ditingkatkan lagi. Nah, dengan ngomong soal sex education kan, kemarin yang aku up video yang MRKH di TikTok, kau tahu nggak, banyak sekali, lebih banyak yang komen nggak bisa berhubungan itu gimana gitu. Jadi orang bukan mau tahu tentang MRKH-nya, lebih banyak orang mau tahu menikah tapi nggak bisa berhubungan badan itu gimana. Jadi orang lebih tertarik yang seperti itu, yang seksnya seperti itu. Karena orang lebih melihat alasan utama orang menikah. Memang salah satu, bukan utamanya gitu kan. Salah satu alasan menikah pasti supaya bisa berhubungan badan, itu wajar, semua orang tahu gitu kan. Tapi kan itu bukan salah satunya beda. Kalau ya aku lihat komen-komen di TikTok juga sih kadang, aduh memang sex education, karena kayak dia bilang orang lebih melihatnya bukan ke inti edukasinya, tapi orang lebih melihat ke dalam kutip keponya lebih ke gimana berhubungan badannya. Itu saja yang jadi concern mereka gitu. Padahal pernikahan itu bukan cuma sekedar itu. Baik lagi, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Jadi berhubungan badan itu salah satunya, bukan satu-satunya kan. Di dalam itu kan pasti kita ada, kayak kalian itu ada merit kan. Gimana komunikasi dengan istri, pada saat istri marah kita harus bagaimana. Dan sebaliknya kita kalau marah istri harus bagaimana. Jadi semua itu ada di dalam situ, bukan cuma berhubungan badan. Gitu. Tapi memang kalau yang normalnya kan yang sering terdengar orang nggak punya rahim, ya kan. Tapi orang nggak punya jalur vagina itu kan jarang terdengar, ya kan. Mungkin mereka penasaran itu gitu loh. Kalau nggak punya rahim mungkin oke lah, banyak sih wanita yang nggak punya rahim gitu kan. Kalau Hendra bilang gitu, bahkan masa kita lihat komen kan, kayak yang bahkan wanita sendiri, bukan semua ya, banyak juga yang bahkan tidak tahu bahwasanya wanita, maaf ya, maksudnya tempat untuk buang air kecil dengan vagina sama tempat buat air kecil itu kan beda sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu. Tipisnya gimana? Saya boleh jujur, saya pun baru tahu. Kalau laki-laki mungkin kalau nggak tahu itu wajar. Iya. Ya kan? Yang nanya ini kebanyakan perempuan. Nggak punya jalur vagina, jadi pipisnya gimana? Jujur semenjak saya lihat TikTok kamu, saya baru tahu itu loh. Serius, saya baru tahu. Wajar sih, banyak orang nggak tahu, aku pun dulu nggak tahu. Makanya kan waktu pertama kali bilang nggak bisa, ini sorry ya, bertanya nggak bisa berhubungan badan, itu saya bingung. Jadi itu buang kecilnya dari mana gitu. Jujur saya bingung. Tapi setelah ya mungkin saya kepo ya atau penasaran kan, saya cari-cari di Google, rupanya beda. Saya baru tahu. Beda. Gara-gara kamu juga ini, makanya saya tahu. Ini ya salah satu edukasi juga ya kan. Orang yang nggak tahu jadi tahu gitu ya kan. Bener, sumpah saya baru tahu itu bener. Makanya tujuannya kan sebenarnya edukasi. Edukasi. Kayak tadi mungkin ya kalau
karena di video ini kan kita bisa ya sekalian edukasi orang lah, misalnya kayak kemarin yang operasi jalur vagina itu kan banyak juga yang nggak tahu prosesnya, mungkin kita bisa kasih gambaran sih mungkin, karena gini mungkin banyak orang dari rumah sakit ya, karena kan kemarin kan kalau nggak kan ada pilihan kan kayak pakai kemarin yang dari Pining sih, dari Pining kan disuruh ke Kuala Lumpur untuk operasi jalur vagina. Nah kemarin ada pilihannya pakai usus atau pakai kulit paha untuk pembentukan jalurnya. Nah masing-masingnya ini ada kelebihan kekurangannya. Kalau pakai usus pasti dia mengeluarkan bau dan berlendir. Sedangkan kalau dari kulit paha itu kesat. Dan kesat dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya mau berhubungan badan itu butuh bantuan pelumas tambahan. Tapi untungnya ketika aku sampai di Kuala Lumpur, dokter aku nggak pakai metode itu. Mungkin itu metode lama kali. Kalau dokter aku pakai metode sepertinya metode baru. Jadi dimasukkan benda, dipaksain sampai membentuk jalur gitu. Jadi nggak pakai usus, nggak pakai kulit paha juga. Memang dari daging atau kulit yang ada di vaginanya sendiri. Jadi dia kan dagingnya kan mungkin tertutup. Gitu. Ya. Didorong. Kita nggak tahu sih sejarinya bagaimana, tapi mungkin ya prosesnya itu didorong sampai terbentuk satu bentuk itu gitu. Tapi tidak menggunakan daging manapun gitu. Setelah operasi pun tetap masih terapi pakai dilator. Jadi dilator itu banyak yang nanya, dilator itu seperti apa sih Kak? Tunjukin dong. Aku nggak bisa tunjukin karena itu dia hampir sama seperti sex toy gitu. Tapi dia memang untuk medis. Jadi ada ukurannya dari kecil sampai besar, 5 ukuran gitu. Jadi waktu pertama operasi terapinya ya dari nomor 1 dulu, paling kecil, perlahan-lahan naikkan sampai ke yang nomor 5 gitu. Setelah udah nggak ada pendarahan dan udah siap juga, ya udah bisa coba untuk berhubungan badan dengan yang asli. Jadi ini ketika coba ada yang mau disampaikan ke teman-teman kalau yang mempunyai spesial seperti kamu gitu. Untuk teman-teman yang punya MRKH atau lainnya, infertilitas lainnya lah gitu kan. Kalian nggak usah berkecil hati, tetap harus semangat. Aku yakin ketika kalian tahu ini pasti kalian sedih. Sama aku juga kok. Aku juga nggak sekuat sekarang itu bukan cuma dalam hitungan detik atau 1 malam. Enggak, butuh proses yang panjang. Tapi jangan berlarut. Kenapa? Kalau kamu berlarut, nangis terus, itu juga nggak akan memperbaiki kondisi yang ada. Kamu harus semangat, berpikiran positif. Dengan kamu berpikiran positif, maka nanti bakal ada terus jalannya. Oh ternyata jalan hidupku seperti ini nih, aku dapat jodoh yang seperti ini, aku nggak perlu takut dengan keadaan aku yang sekarang. Terus yang seperti Susanto bilang, dia selalu bilang, setelah hujan itu pasti ada pelangi. Berarti setelah ada air mata, ada kesedihan, pasti setelahnya kan kamu bisa ketawa kan? Benar. Gak ada orang yang nangis sampai 365 hari. Gak ada, pasti ada momennya kamu bisa ketawa. Nah kalau dari aku, setiap ada ujian, ada rintangan, kamu pasti akan dapat hadiahnya. Benar. Mantap. Kamu tunggu aja hadiahnya, bakal ada kok di depan mata kamu. Cepat atau lambat? Iya. Tetap ada hadiahnya. Iya. Oke. Kalau misalnya yang butuh penanganan medis, perlu pengobatan, ya dijalani. Kak aku nggak ada uang, sama kok. Kita juga dari bawah, aku juga kerja, dia kerja, kita cicil tabungan sampai bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Antara kamu ada niat atau enggak? Nggak ada yang nggak bisa, yang ada itu orang nggak mau. Karena orang-orang itu berpikirnya mungkin yang nggak ada uang saat ini, mereka nggak bisa menggambarkan masa depan dia sendiri punya, maksudnya bisa gitu kan, maksudnya dia nggak menganggap dia bisa, makanya dia nggak berusaha kayak mungkin kerja, mungkin buat usaha atau lainnya lah gitu kan. Jadi ya kondisi hari ini ya kan bukan berarti kita sampai tua nanti begini terus kan, ya baik buruknya kan kita yang bentuk nantinya. Iya benar. Banyak juga yang inbox katanya dia pengen operasi jalur vagina tapi dia nggak punya biaya. Nah kalau kayak kasus MRKH gini, kamu mau operasi atau enggak sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan, kecuali misalnya penyakit berat, kanker dan lain-lain itu kan memang harus segera diobati. Iya benar. Kalau MRKH sindrom itu
ya ketika kamu ada uang aja, Ya. kamu baru lakuin gitu. Kalau hari ini nggak ada, ya nabung dulu. Tapi jangan dilupain. Iya. Bukan nggak ada, ya udah nggak usah gitu. Soalnya RKH sindrom ini kan bukan kalau kamu tindak lanjutnya lambat bisa mengancam nyawa kan enggak gitu, enggak seperti kanker gitu kan. Kecuali memang ada yang memutuskan dia nggak mau merit, dia nggak merit berarti nggak pengen berhubungan badan, misalnya nggak operasi ya nggak apa-apa, itu pilihan lagi, pilihan masing-masing. Tapi Pilihan kalau pengen punya masing-masing. keluarga, pengen bisa berhubungan badan, pengen operasi jalur vagina, kalau alasannya cuma karena nggak ada duit, aku mau nanya nih, ada niat nggak? Iya benar. Semua tergantung niat memang. Iya, kalau niat ada usaha pasti bisa. Sedikit demi sedikit pasti bisa kok. Nggak mesti di luar negeri, di Indonesia juga pasti ada bisa melakukan operasi jalur vagina gitu. Kira terima kasih lah Kartika sudah mau menginspirasi teman-teman yang di Indo Channel ini. Saya pun memang benar-benar penasaran, makanya saya hari ini undang Kartika dengan suami. Karena saya melihat Mungkin aku boleh tambahin kok kalau Kartika kan mungkin kasih masukan, bukan masukan sih, kasih motivasinya ke sesama perempuan. Oh iya. Motivasinya ke cowok ya. Nah, ya kalau memang baik lagi semua kan pilihan kan. Kalau memang pilihan kamu, maaf ya, pilihannya memang merit hanya untuk tujuan seks. utamanya untuk seks ya. Itu nggak ada jalan lain kan gitu kan. Iya. Tapi kalau memang kamu rasa nyaman dengan pasangan kamu, terus dengan pasangan kamu sekarang kamu bisa maksudnya bisa berkembang. Artinya kan kita punya pasangan itu kan ya bisa bersama kita berkembang, bukan makin turun kan gitu Iya kan. benar. Nah jadi kalau kamu rasa itu buat kamu nyaman, kamu bisa makin berkembang. Ya kamu pikir lagi kalau kamu mau meninggalkan orang yang bisa mendampingi kamu gitu loh, membuat kamu ya kamu nggak usah pusing hal-hal yang contoh misalnya sudah married, ya memang maaf kata misalnya istrinya juga MRKH misalnya gitu kan, tapi istrinya ini rajin apa, misalnya rajin nyari uang juga, misalnya rajin mungkin jualan online atau apa gitu kan. Nah berarti kan dia punya kelebihan, dia bisa membantu kamu secara ekonomi ya, sama-sama bisa berkembang gitu kan. Nah jadi ketika mau memutuskan apakah mau cerai atau enggak itu kan pilihan lagi kan. Bener. Nah tapi ketika mau memutuskan itu juga berpikir lagi dengan apa yang dilewati bersama itu, kamunya bagaimana. Kalau kamunya nyaman, kamunya rasa bisa berkembang bersama pasangan kamu sekarang, ya kalau menurut aku sih sebaiknya kamu nggak meninggalkan itu. Karena kenapa? Kamu belum tentu dapat orang yang lebih baik gitu kan. Benar. Karena ya orang yang bisa memberikan keturunan pun belum tentu punya sifat yang cocok dengan kamu. Bukan baik ya, cocok dengan kamu. Karena kan cocok itu kan relatif sekali kan gitu kan. Nah, jadi kalau mau saran aku untuk semua cowok itu ya ketika punya pasangannya yang baru tahu juga misalnya MRKH ya itu ya kamu kalau memang sayang dengan dia dan kamu nyaman dan dia juga buat kamu yang merasa nyaman dan bisa berkembang, ya kamu waktu ngejar dia kan juga tujuannya kan supaya bisa dapet dalam kutipnya gitu kan. Iya. Nah jadi ketika kamu dapat, kamu pikirkan juga perjuangan itu. Nah jadi kamu bukan hanya mau menerima enaknya saja kan, kamu kan juga harus menerima kekurangan yang ada. Jadi ya hidup itu seperti itu kalau menurut aku gitu. Jadi untuk pria-pria itu ya seperti itu sih saran aku. Terimalah apapun kekurangan ataupun Ya, kelebihan karena dari pasanganmu. kamu udah terima kelebihannya, masa kamu nggak mau terima kekurangannya? Kan egois. Benar. Itu aja sih. Ya kan, ini benar-benar pasangan yang luar biasa ini. Suaminya benar-benar bisa menerima. Bukan nggak ada, tapi jarang ada suami begini. Banyak, cuma susah ditemukan seperti harta karun. Harus melewati badai, angin, darat dan laut. Nah, ini lihat, walaupun mereka kayak gimana ya, kayak ada masalah, kayaknya mereka fine-fine aja sih. Lihat, kalau mereka main TikTok kalau udah berdua ada aja. Karena kebetulan aku sama dia orangnya terbuka. Jadi misalnya dia pagi kerja, malamnya kita selalu ngobrol. Jadi ketika kayak tadi Koko bilang ada yang mau disampaikan nggak, sebenarnya semua udah disampaikan. Aku nggak suka ya aku bilang. Ketika aku pengen bilang terima kasih, aku selalu terima kasih ya untuk sampai hari ini. Tetap kita nggak ada yang kita simpan sih sampai saat ini. Jadi unek-unek semua dikeluarin aja. Memang setiap pasangan wajib Banyak ini, begitu. pasangan ataupun orang tua itu sebenarnya ada 3 hal yang
cenderung orang lupakan sih. Yang pertama itu terima kasih. Iya. Ya kan? Apapun kalau kita rasa mendapat kebaikan dari orang, kita terima kasih. Iya. Sekecil apapun sih. Memang nggak setiap hari terima kasih nggak seperti itu juga ya. Cuman ya kalau kamu nggak terima kasih ke orang langsung, kamu bisa terima kasih mungkin dengan balas. Kasih sesuatu gitu kan. Intinya kita selalu berpikir balance. Kamu kasih aku juga bantu kamu. Iya. Nah, itu pertama terima kasih. Yang kedua itu minta tolong. Kalau kita ada butuh bantuan, kita minta tolong. Nah, baik ke pasangan pun sama sih, misalnya kayak misalnya aku lagi di luar gitu kan, bilang mau ada hal yang mau dikerjakan di rumah, misalnya contoh nih, misalnya ada kebutuhan mama yang perlu kita kasih obat misalnya gitu. Mamaku kan mungkin nggak ngerti obat itu untuk apa. Ya, aku juga biasa kalau WA juga tolong kasih ke mama, tolong. Iya. Kasih tolong dulu. Memang hal kecil, tapi secara bawah sadar itu masuk ke kita. Secara psikologi akan masuk sih. Nah, itu yang kedua, minta tolong. Dan yang ketiga itu yang paling penting itu adalah maaf. Maaf. Nah, jadi ada salah, semua orang bisa salah sih. Gak ada dewa di sini, gak ada yang Superman di sini kan. Maaf kata-kata yang susah diucapkan juga loh. Salah satu kata-kata yang susah diucapkan. Sebenarnya nggak susah, itu karena orangnya gengsi. Iya. Gengsi. Karena kita dari kecil itu diajarkan ada ego. Manusia ada ego kan. Kayak kita masih berusaha defensif dulu ketika ada orang nyerang kita, misalnya kamu salah. Pasti kita berpikir salah apa gitu kan. Kita pasti akan berusaha untuk debat lagi gitu kan. Tapi bagi aku sih kalau dalam pasangan, dalam rumah tangga, itu maaf itu adalah kata yang penting. Bener. Kalau bisa usahakan jangan tidur dalam kondisi marah. Iya. Jadi apapun itu selesaikan. Mau sampai jam 3 pagi selesaikan. Karena kita pernah sih. Ya terus Dan aja jangan pun gitu. sampai berhari-hari baru kita bisa mengucapkan maaf. Iya, betul. Itu jangan. Itu jangan sih. Itu jangan. Karena minta maaf itu ya memang orang mungkin nggak langsung maafin. Tapi percayalah, kalau aku percaya sekali itu secara alam bawah sadar, secara psikologi kita itu ketika ada orang minta maaf, kita pasti akan dulu. Mungkin masih ego ya, nanti lah dia minta maaf, nanti aja deh. Tapi pada akhirnya Pasti ngambek. Tapi maaf bukan, kalau kita minta maaf itu kan berarti kita mengalah. Ya kan, mengalah itu kita kan belum tentu kalah. Betul. Ya kan? Mengalah itu bisa salah satu perjuangan untuk mempertahankan rumah tangga. Benar-benar. Apalagi kayak kalian ya. Untuk cewek-cewek sih, untuk para istri jangan egois untuk minta maaf. Biasa kan para perempuan kan gitu. Kita suami menang hari ini. Soal juga sama kok. Kita suami menang hari ini kita, bro. Oke lah, terima kasih Kartika sama Susanto sama-sama. sudah mengedukasi teman-teman Indo Channel. Jadi teman-teman Indo Channel, kalau yang ada mengidap kelebihan MRKH syndrome, jangan terlalu putus asa, jangan terlalu ditutupi, berbagi cerita. Boleh kok DM aku. DM. Di mana itu? Di mana? Bisa di TikTok aku Kartika_Pin, di IG juga sama Kartika_Pin. Banyak kok yang sharing cerita, kita jadi teman aja gitu. Sharing. Oke, jadi bagi teman-teman yang pingin sharing-sharing boleh di TikTok Kartika_Pin, di Instagramnya pun Kartika_Pin. Ya. Teman saya ini baik kok. Baik. Dia pasti balas DM kalian. Pasti kalau nyapanya yang sopan gitu. Oh iya. Jangan, halo kakak Kartika gitu. Kak mau nanya gitu, Kak mau nanya. Kalau ada yang DM, tanya dong. Istilahnya kamu belum ngetepin. Tapi gini loh. Salam. Kamu jangan, kalau orang tulis tanya dong, jangan kamu membuat nada yang tinggi gitu loh. Akhirnya kamu tanya dong gitu. Kalau kamu bacanya dengan tanya dong, itu udah pasti kan, wah udah marah ini. Kadang-kadang kan kalau kita baca DM orang atau apa kan, dia di sana nadanya gimana kan kita nggak tahu. Dari chat itu nggak bisa kita rupanya dia di sana tanya dong. Rupanya begitu sampai kamu tanya dong. Jadi oke, teman-teman Indo Channel, sampai sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Kartika Susanto sudah mau mengedukasi teman-teman kami dan memberikan contoh sebagai pasangan yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman Indo Channel, sampai dulu di sini. Salam.